Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Para hadirin, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Di poin yang ke-55, penulis hafizahullah ta'ala menyatakan kita beriman dengan nama-nama dari kitab-kitab tersebut, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan juga Quran. Sedangkan Al-Quran mempunyai beberapa nama, di antaranya 4 buah nama yang menjadi dasar dari nama-nama Al-Quran, yakni Al-Quran itu sendiri, kemudian Al-Furqan, selanjutnya Al-Kitab, dan terakhirnya Az-Zikr. Jadi ini 4 nama yang mendasar dari nama-nama lain Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu sendiri, Al-Furqan, Al-Kitab, Az-Zikr. Adapun nama-nama yang selain daripada 4 macam ini, itu merupakan sifat bagi Al-Quran. Jadi kalau disebutkan tentang Al-Quran dengan ungkapan-ungkapan yang lain selain daripada 4 ini, maka itu masuknya adalah sifat bagi Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam muqaddimah tafsirnya. Selanjutnya beliau mensyarah dari poin ini dengan menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 44. Allah di sini menjelaskan tentang sifat dari Taurat. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya terdapat hidayah dan cahaya yang menerangi. Di sini Taurat disifati oleh Allah dengan hudan, petunjuk. Sebagaimana kitab-kitab samawi yang lainnya mesti memiliki sifat ini, memberikan petunjuk, membimbing manusia. Kemudian juga disifati dengan cahaya, karena dia menjadi sumber ilmu yang menerangi perjalanan kehidupan manusia, lahir dan juga batinnya, dunia bahkan nanti di kehidupan akhiratnya. Kemudian di surat Al-Qasas ayat 43 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun." Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab. Yang dimaksud adalah Taurat. Sesudah kami binasakan umat-umat yang terdahulu. Kemudian Allah sifati Taurat ini. Pertama, basair linnas. Dia menjadi basirah. Basair itu jamak dari basirah. Dia menjadi penerang yang menerangi bagi manusia. Ya, secara khusus yakni Bani Israel, yang turun kepada mereka Taurat dan juga Nabiullah Musa alaihi salam.
Kemudian Allah mensifati Taurat juga sebagai hudan, ya, sebagai petunjuk. Kemudian disifati sebagai rahmat. Semua itu agar supaya mereka mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mensyukurinya dan tidak mengkufurinya. Ya, karena nikmat diturunkannya Alkitab kepada satu kaum itu adalah nikmat yang besar. Ya, dia ibaratkan bimbingan, ya, petunjuk yang siapa berpegang teguh dengannya maka dia akan terbimbing kehidupannya, dan siapa yang tidak berpegang teguh mengabaikannya maka akan terombang-ambing hidupnya. Taib. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringi mereka, yang dimaksud adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kami iringi mereka dengan kenabian dan kerasulan Isa bin Maryam. Ya, Nabi Isa termasuk nabi dan rasul dari Bani Israel, yang membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni kitab Taurat. Ya, Injil membenarkan kitab Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil yang di dalamnya terdapat hudan. Di sini Injil juga disifati dengan sifat yang sama, ya, sebagaimana Allah mensifati Taurat. Ya, sebagai petunjuk, wa nur, ya, sebagai cahaya, wa musaddiqa, dan sebagai pembenar, lima baina yadayhi minat Taurat, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni kitab Taurat. Wa hudan, dan sebagai hidayah, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'izah, pelajaran, nasihat dan juga peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini Allah mensifati Injil dengan hudan, nur, kemudian musaddiq lit Taurat, dan mau'izah lil muttaqin. Di ayat yang lainnya, surat At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan balasan surga untuk mereka, yakni mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Allah menyebutkan 3 kitabnya di sini, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Bukankah tidak ada yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana Allah akan memberikan surga kepada mereka yang mengorbankan jiwa raganya dan juga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan ini, kebenaran ini sudah termaktub di dalam 3 kitab, baik di dalam Taurat, Injil, kemudian juga di dalam Al-Qur'an. Kemudian firman Allah di surat An-Nisa ayat 163 tentang Zabur. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa
wa Ayyuba wa Yunus wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Ada banyak nabi di sini yang disebutkan. Kemudian di penghujung ayat di sini syahidnya, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, berarti kitab-kitab samawi semuanya termaktub di dalam Quran. Ya, Zaburnya, Injilnya, Tauratnya, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, semua sudah termaktub di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran juga musaddiqa. Ya, dia sebagai pembenar dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian muallif hafizahullahu taala, beliau menjelaskan dalil-dalil dari nama-nama Al-Quran yang menjadi nama dasar dari Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu sendiri, dan sudah dibahas di poin yang ke-54 dari poin-poin akidah yang beliau sampaikan di sini. Kemudian Al-Quran juga memiliki nama Al-Furqan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda antara hak dan batil. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang dimaksud adalah Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi memberi peringatan kepada manusia itu tentu dengan petunjuk Al-Quran. Karena Nabi SAW dengan Al-Quran inilah beliau memberikan peringatan kepada manusia. Kemudian nama yang lainnya adalah Al-Kitab. Ya, di awal surat Al-Baqarah ayat kedua Allah menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada sesuatu pun keraguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, nama dasarnya Alkitab. Adapun hudannya tadi apa namanya itu? Sifat bagi Al-Quran. Jadi 4 nama yang pokok hanya itu saja. Al-Quran, Al-Furqan, Alkitab, dan satu lagi Az-Zikr. Nah, tentang Az-Zikr disebutkan di surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu poin ke-55 ya dari iman kepada kitab-kitab Allah. Berikutnya poin yang ke-56. Kita beriman dan membenarkan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur dan Injil. Akan tetapi, nah di sini poin yang mesti diperhatikan. Akan tetapi kita tidak boleh dan tidak diperintah mengamalkannya. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran, apakah itu Taurat, Zabur, dan Injil, kita tidak diperintah untuk mengamalkan kitab-kitab ini. Pertanyaannya, kitab-kitab itu masih ada saat ini? Taurat, Zabur, Injil? Ada, masih ada. Ya, dipakai Taurat oleh orang Yahudi, Zabur juga demikian. Kemudian Injil oleh orang-orang Nasrani. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita Muslim yang sudah memiliki Al-Quran tidak diperintahkan untuk mengamalkan kitab-kitab tadi. Taurat, Injil, Zabur, tidak ada perintahnya untuk kita amalkan. Kenapa demikian? Ada 2 sebab. Pertama,
Karena kitab-kitab tersebut sebagian besarnya telah dirubah oleh tangan-tangan kotor manusia. Ya, pernah berlalu pembahasan ini di poin-poin sebelumnya. Ya, bagaimana Yahudi melakukan tahrif terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, diturunkannya Al-Qur'an itu sebagai penghapus. Sebagai penghapus dari kitab-kitab tersebut. Artinya kita tidak berhajat lagi kepada kitab-kitab tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Quran sebagai penghapus dari kitab-kitab tersebut. Kecuali kalau memang ada keterangan dari Allah dan Rasulnya yang membolehkan kita untuk mengamalkannya. Ya, artinya tentu sebagian daripada kitab-kitab samawi, sebagian cakupan pembahasannya juga termaktub di dalam Al-Quran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau nukilkan beberapa firman Allah. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 75. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan beriman kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka merubahnya setelah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahui. Jadi ada tahrif terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 46, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadhi'ih, yakni orang-orang Yahudi, mereka telah melakukan tahrif, ya, mereka telah merubah perkataan, maksudnya kalam Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Di ayat yang lain Al-Maidah ayat ke-13, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, mereka telah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Di surat yang sama ayat ke-41-nya, yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'ih, mereka telah merubah perkataan dari tempat-tempatnya. Nah, itulah 4 buah ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz tahrif, perubahan. Semuanya, ya, 4 ayat tadi ini berbicara tentang Yahudi, bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi telah melakukan tahrif, telah melakukan perubahan, baik secara lafaz maupun secara makna terhadap kitab Taurat, Zabur, Injil, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara tegas dan terperinci di muqaddimah kedua dari kitab ini. Ya, muqaddimah sudah berlalu pembahasannya. Ada berapa muqaddimah kemarin kita bahas? 4 muqaddimah, panjang lebar ya. Taib. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut di poin yang ke-57. Kita beriman kepada Al-Quran dan memahaminya dengan pemahaman yang benar, yakni mengikuti pemahaman para sahabat dan tabi'in, kemudian mengamalkannya dan mendakwahkannya. Silahkan merujuk ke muqaddimah dan akidah ke-81 sampai 85 dan 96 sampai dengan 99. Artinya di poin-poin setelah ini nanti akan dibahas tentang bermanhaj, ya, bagaimana kita beriman kepada Al-Quran dan memahami Al-Quran dengan pemahaman serta pengamalan yang benar. Poin ke-58, kita beriman bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini beliau menjelaskan poin yang ke-58, karena poin yang ke-57 nanti ada pembahasannya di poin 80 sekian dan 90 sekian. Maka poin ke-58 beliau sampaikan, ya, tentang bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu juga kepada kita sebagai umatnya. Beliau menukilkan hadis dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberikan kepadanya satu atau beberapa mukjizat, yang dengan sebab mukjizat itu maka manusia yang menyaksikannya akan beriman kepada nabi tersebut. Ya, mukjizat ya dari kata ajiz, mukjiz. Ya. Jadi satu perkara dari kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada nabi dan rasul, ya, untuk kemudian melemahkan ya musuh-musuhnya. Makanya disebut mukjizat. Nah, masing-masing nabi dan rasul mereka mendapatkan satu atau beberapa mukjizat, yang dengan sebab mukjizat itu manusia yang menyaksikannya mereka akan beriman kepada nabi tersebut. Dan sesungguhnya mukjizat terbesar yang diberikan kepadaku adalah wahyu Al-Quran yang telah Allah mewahyukannya kepadaku. Maka dari itu aku berharap bahwa akulah yang terbanyak pengikutnya di antara mereka, yakni di antara para nabi dan rasul pada yaumul qiyamah nanti. Ya, jelas ini ya. Dan itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat beliau adalah umat yang terbesar, umat yang terbanyak, dan umat yang paling istimewa. Ya, karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Kita dari masa beliau ini sudah 1400 sekian tahun gitu ya. Tidak akan pernah ada lagi nabi dan rasul. Dan entah usia dari alam semesta ini sampai kapan, ya, kita semua tidak ada yang tahu. Ya, sebagaimana gaibnya yaumul qiyamah, terjadinya kiamat. Maka jelas para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, setelah kita masih akan banyak lagi generasi-generasi berikutnya yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, yakni beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Hadis yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita. Di sini beliau menjelaskan 4 poin. Pertama, bahwa setiap para nabi dan rasul pasti mempunyai mukjizat, satu atau beberapa mukjizat, yang dengan sebab mukjizat tersebut maka ghalibnya berimanlah manusia yang hadir dan menyaksikannya ketika itu. Sedangkan sebagian lagi menentangnya disebabkan kekufuran mereka. Meskipun demikian, mereka semuanya tidak akan sanggup mengalahkan mukjizat dari para nabi dan rasul. Ini tentu keistimewaan ya dari para nabi dan rasul. Mereka diberi kelebihan-kelebihan yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Baik para jamaah. Maka kalau di zaman sekarang ada orang ngaku-ngaku memiliki kemampuan luar biasa di luar batas kemampuan manusia pada umumnya, apakah itu mukjizat ataukah itu hanyalah pengakuan belaka? Gimana ya, ikhwan? Ngaku-ngaku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Jelas itu pengakuan, kedustaan, pembodohan kepada umat. Nabi Sulaiman alaihissalam, di antara mukjizat yang Allah berikan kepadanya apa? Beliau diberi kemampuan untuk bisa memahami bahasa binatang, kan begitu. Di surat An-Naml dikisahkan. Mengerti bahasa semut, ya, mengerti bahasa-bahasa binatang. Nah, zaman sekarang ada yang ngaku mengerti bahasa semut, bahasa jin dia paham, bahasa malaikat dia ngerti dan bisa ngucapin begitu. Walaupun gitu-gitu aja modelnya, gitu ya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini mukjizat atau apa ini? Bukan mukjizat, ya. Ini kebodohan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan naifnya ada saja yang percaya, begitu ya. Ada saja pengikutnya.
Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Itu sebetulnya bagi orang yang baru ngaji saja sudah paham. Ini orang ngawur, begitu kan? Ngaco. Taib. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, bahwa mukjizat para nabi dan rasul yang sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah berakhir dengan berakhirnya masa atau zaman mereka. Artinya tidak terulang. Karena mukjizat yang Allah berikan kepada mereka hanya dapat disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Adapun orang-orang yang sesudahnya sampai pada umat ini tentu tidak dapat melihat mukjizat-mukjizat tersebut secara hakiki, kecuali khabar atau wahyu dari Rabbul Alamin yang disampaikan oleh nabi atau rasul yang diutus sesudahnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Hal ini tentu berbeda dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa wahyu Al-Qur'an yang kemudian dapat disaksikan oleh orang yang hidup pada zaman turunnya wahyu, kemudian juga bisa disaksikan oleh orang yang hidup sesudahnya dari zaman ke zaman sampai nanti datangnya kiamat, sampai nanti ya diangkatnya Al-Quran sebelum hari kiamat nanti. Nah, ini tentu keistimewaan. Makanya pantas kalau kemudian dikatakan sebagai mukjizat terbesar. Ya, mukjizat nabi-nabi terdahulu selesai masanya, selesai sudah. Nah, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran ini disaksikan baik oleh para sahabat yang sezaman dengan Nabi, generasi setelahnya sampai detik ini. Ya, di hadapan kita ada Al-Quran Al-Karim, bahkan sampai nanti kiamat, ya, ketika tidak ada lagi orang yang melafalkan asma Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Taib, para jamaah. Kenapa demikian? Taib, beliau sampaikan di sini, hal ini disebabkan karena mukjizat Al-Quran adalah mukjizat ilmiah atau basirah yang di dalamnya penuh dengan hujah dan dalil, baik secara nakliyah maupun akliyah. Atau dengan kata lain, bahwa seluruh isi Al-Quran adalah kemukjizatan secara mutlak dan menyeluruh, baik ditinjau dari jurusan ketinggian bahasanya, perintahnya, larangannya, ancamannya, hukum-hukum peribadatannya, hukum-hukum muamalatnya, ya, tamsil-tamsilnya, perumpamaan-perumpamaannya, kisah-kisahnya, berita-berita gaibnya, dan seterusnya. Semuanya adalah mukjizat secara mutlak dari awal sampai akhirnya. Bahkan huruf-huruf muqatta'ahnya itu adalah mukjizat. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, ya, Yasin, Toha. Huruf muqatta'ahnya saja ini mukjizat yang kemudian tidak akan ada orang yang mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semua dapat disaksikan dan dilihat serta diperhatikan terus-menerus oleh orang-orang yang datang sesudahnya. Bahkan tidak lewat satu zaman melainkan Al-Quran menampakkan kemujizatannya dan kebenarannya, menunjukkan sahnya risalah dan nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini istimewanya Al-Quran. Adapun mukjizat para nabi dan rasul yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat hissiyah yang dapat dirasakan dan dilihat oleh orang-orang yang hadir ketika itu saja, ya. Seperti ontanya Nabi Saleh, tongkatnya Nabi Musa, dan lain-lain dari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang wajib kita imani. Masih ada enggak ontaknya Nabi Saleh? Nah, sudah enggak ada. Tongkatnya Nabi Musa mungkin di museum apa gitu, enggak ada. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian poin ketiga,
Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa mukjizat Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari sekian banyak mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Quran saja. Nabi memiliki beberapa mukjizat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita baca dalam kitab-kitab sirah, ya, termasuk dalam Syama'il Muhammadiyah. Dan yang terbesarnya dari sekian banyak mukjizat itu adalah Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang keempat, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat ilmiah yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang datang sesudah yang pertama dan seterusnya. Maka dengan sendirinya akan bertambah banyak yang mengimaninya dari zaman ke zaman. Jika bertambah banyak yang mengimaninya, niscaya pula akan bertambah banyak pengikut beliau. Maka benarlah harapan beliau bahwa pengikut beliau ini adalah yang terbanyak di antara pengikut para nabi dan rasul yang sebelum beliau nanti pada yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui sebagai umatnya oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Berapa menit lagi? Berapa? 8 menit. Kita selesaikan ya. Karena setelah ini habis, nanti masuk ke iman kepada para Rasul. Poin ke-59. Kita beriman bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, sebagaimana yang telah dipahami dengan pemahaman yang sangat sesat dan menyesatkan oleh firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan juga orang-orang yang mengikuti kesesatan mereka. Ini sudah pernah kita bahas panjang lebar, diantaranya di poin yang ke-28. Kemudian katakanlah dan tanyakanlah kepada mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Apakah basmalah di dalam Al-Quran itu makhluk? Apakah kemudian surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, apakah itu makhluk? Ya. Nah, ini perlu jawaban dari mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kemudian di poin yang ke-60 kita beriman bahwa seluruh isi Al-Quran adalah hak, benar adanya. La ya'tihil batil, tidak ada kebatilan di dalamnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan firman Allah di surat Yunus ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haq." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian al-haq, kebenaran. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Berarti ini nama Al-Quran atau sifat? Al-Haq ini sifat, karena nama yang menjadi dasar 4 tadi itu, Al-Quran, Al-Furqan, Al-Kitab, Adz-Dzikr. Kalau disebutkan tentang Al-Quran dengan ungkapan yang lain, berarti itu masuk ke dalam sifat. Al-Quran itu Al-Haq, ya, kebenaran. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 105, Allah berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubassyira wa nadhira." Dan kami turunkan Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Maksudnya apa di sini? Turun membawa kebenaran yang menjelaskan tentang hukum-hukum Allah, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, ganjarannya, siksanya, dan seterusnya yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau menyampaikannya kepada manusia sebagai mubasyir wa munzir, membawa bisyarat dan juga membawa inzarat, kabar-kabar gembira, ya, janji-janji pahala, dan juga peringatan-peringatan keras tentang siksa Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah. Nah, itu yang dimaksud dengan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Nah, wabil haqqi nazal, dan Al-Quran itu turun dengan benar. Maksudnya
turun dengan benar-benar terjaga dan terpelihara dari perubahan dan kemasukan sesuatu yang bukan firman Allah. Baik, para jamaah. Tidak ada di dalam Al-Quran penambahan atau pengurangan sedikit pun juga. Al-Quran turun dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah wahyukan, yang dibawa oleh Jibril, yang sangat kuat dan amanah. Ayat yang mulia ini bersama ayat di dalam akidah ke-61 nanti telah mendustakan dan menghancurkan keyakinannya Rafidhah, keyakinannya orang-orang Syiah, bahwa di dalam Al-Quran itu kata mereka terjadi perubahan. Nanti Al-Quran asli akan dibawa oleh imamnya mereka di akhir zaman. Ya, sejatinya yang mereka tunggu siapa? Dajjal. Ya. Taib, para jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah dengan dihilangkan sebagian surat dan ayatnya dan seterusnya dari apa yang telah mereka katakan yang merupakan asas di dalam keyakinan mereka terhadap Al-Quran. Nah, sesungguhnya mereka ini adalah kaum pendusta yang telah berdusta atas nama Allah. Ya. Al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Ini dosa yang sangat besar. Sebagian ulama mengatakan di atas kesyirikan. Jadi kalau ada dosa di atas kesyirikan, ya ini al-qaul 'ala Allah bighairi ilmin. Ya. Ayyaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah tanpa dasar ilmu. Ini yang diucapkan oleh orang-orang Syiah, bahwa Al-Quran yang ada di tangan-tangan kaum muslimin saat ini itu bukan Al-Quran yang asli. Ya, terjadi ya sesuatu yang hilang, ya beberapa surat, beberapa ayat dari Al-Quran tersebut, maka mereka meyakini nanti yang benar akan dibawa oleh imamnya mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka ini kaum pendusta yang telah berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulnya, atas nama kitabnya, bahkan atas nama ahli bait dan seterusnya. Wa ma arsalnaka illa mubashshira wa nadhira, dan kami tidak mengutusmu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kemudian firman Allah di surat As-Saba, di surat Saba ayat yang ke-6, wa yaral ladzina utul ilma alladzina unzila ilaika min rabbik huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Sedangkan orang-orang yang diberi ilmu mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu adalah al-haq dan menunjuki kepada jalan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Taib. Sudah masuk belum? Kita lanjut. Poin ke-61, kita beriman bahwa Al-Quran dijaga dan dipelihara oleh Allah. Adapun perkataan Rafidhah atau Syiah bahwa Al-Quran telah dirubah dan dihilangkan atau dihapus sebagian ayatnya, dikurangi banyak sekali dan ditambahi sebagiannya oleh para sahabat yang diketahui oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, jelas ya perkataan ini perkataan kufur yang telah membantah Al-Quran. Jadi ditambahi oleh para sahabat, dikurangi oleh para sahabat, dikepalai oleh siapa? Abu Bakar, Utsman, Umar ibnul Khattab. Begitu. Padahal Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di dalam kesesatan. Apalagi bersepakat dalam kesesatan yang mereka tuduhkan itu pada generasi terbaik umat ini. Tidak mungkin. Di masa kita saat ini sampai nanti akhir zaman, ikhwan, umat Rasulullah ini tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Siapapun yang kemudian ada yang bersepakat, satu golongan bersepakat dalam kesesatan, pasti ada golongan lain, ya, ada kelompok lain yang kemudian membantah kesesatannya, dan demikian seterusnya. Nah, mereka kemudian menuduhkan, ya, kesepakatan dalam kesesatan ini dikepalai oleh sahabat-sahabat yang mulia. Yang kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Bagaimana kemudian mereka bersepakat menjadi ketua panitia, begitu ya, untuk kemudian mentahrif Al-Quran. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Taib, para jamaah.
Nah, apa yang mereka nyatakan ini jelas ya, berseberangan dengan firman Allah di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian di poin ke-62, kita beriman bahwa Al-Qur'an sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tadi ya, di surat Al-Furqan ayat pertama, ayatnya berulang-ulang tadi kita bahas. Kemudian kita juga beriman bahwa Al-Quran itu hidayah bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran itu ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu, dan juga sebagai Al-Furqan, pembeda di antara yang hak dengan yang batil. Dan terakhir, poin ke-64, kita beriman bahwa Al-Quran secara khusus sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang dapat mengambil dan memanfaatkan hidayah Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabbul Alamin di dalam kitab yang mulia ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa jelas dia memiliki keimanan, maka ya dia mampu menyerap pelajaran dari Al-Quran Al-Karim. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka semakin orang itu menguatkan ketakwaannya, maka semakin besar peluang dia untuk dia memahami Al-Quran Al-Karim. Ya. Sebaliknya, ya, sekadar ketakwaan, ya berarti kalau ketakwaannya tinggi, dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala memahami Al-Quran yang menjadi sumber agama ini. Kalau kemudian ketakwaannya rendah, maka sebatas itu pula ya dia kemudian bisa memahami Al-Quran. Nah, Al-Quran ini nur, dia sumber ilmu, yang ilmu juga disifati dengan nur. Ya, sedangkan cahaya Allah tidak akan mungkin masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Lawan takwa adalah maksiat. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini pelajaran bagi kita. Kalau kita susah paham ya terhadap pelajaran, banyak-banyakin istighfar. Ya, barangkali banyak kotoran di dalam hati kita, banyak penyakit hati di dalam hati kita. Begitu ya. Ya, sehingga susah mudeng ya. Belajar itu enggak susah paham. Nah, ini barangkali ada penghalang-penghalang berupa kotoran hati. Ya, karena sejatinya Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin. Dia mampu diserap ya pelajarannya, ibrahnya hanya oleh orang-orang yang bertakwa. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah iman kepada kitab-kitab Allah ini sudah kita selesaikan. Berikutnya nanti kita akan masuk di bab yang keempat berkaitan dengan iman kepada para rasul. Baik, sampai di sini. Ana berharap antum pada punya kitab ya. Biar nanti kita gantian baca. Ya, kalau nggak ada kitabnya, gimana? Antum mau baca apa? Gitu ya. Beli ikhwan ya. Berapa harganya kemarin? Berhenti dulu lah, ngopinya berhenti dulu, gitu ya. Nabung gitu ya, sebulan. Ya. Bisa beli kitab ini, 100 lebih kan? 200 lebih. Insya Allah bisa, gitu ya. Kalau buat ngopi saja bisa, gitu kan? Taib. Jadi ana harapkan antum pada pegang kitabnya, ya, pada pegang kitabnya, biar tidak melongo saja gitu kan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, cuman agak susah ya nyarinya. Ya dicari saja, insya Allah ada, gitu. Insya Allah ada. Ya. Antum kan biasa belanja online kan? Nah, coba cari, siapa tahu ada peluang kan? Jadi. Baik, para jamaah. Ini PR ya. Minggu depan harus sudah pada bawa ini. Nanti saya periksa. Yang nggak bawa kitab ke depan, suruh bahas. Gitu. Baik. Baik, ikhwan. Semoga antum diberi rezeki yang berkah.
ya bisa beli kitabnya. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.